Kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi melimpahi kita dengan berbagai rahmat dan nikmat-Nya, taufik, hidayah serta ma'unah-Nya, sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita ini untuk menghambakan kepada-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih hati kita, dan insya Allah kelak akan menjadi saksi dan pemberi syafaat bagi kita semua, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, majelis bulanan kita pada malam hari ini bertepatan dengan malam pertama daripada bulan Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam salah satu kitab beliau menjelaskan bahwa umumnya suatu masa ataupun suatu tempat itu tidak memiliki keistimewaan atau kemuliaan, kecuali memang masa ataupun tempat yang memang sudah ditentukan oleh Allah untuk dimuliakan. Di antaranya dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan dari 12 bulan qamariyah yang Allah ciptakan, Allah menjadikan 4 di antaranya adalah bulan haram. Allah yang menetapkan itu menjadi bulan yang dimuliakan. Di antara tempat Allah menetapkan Makkah dan Madinah sebagai tanah yang dimuliakan. Nah, selain itu umumnya adalah biasa saja. Menjadi istimewa apabila di suatu tempat atau di suatu masa itu ada kejadian-kejadian istimewa. Nah, bulan Rabiul Awal tidak termasuk bulan haram, tidak termasuk bulan yang dimuliakan. Tapi menjadi mulia karena di dalamnya terjadi peristiwa lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Sebagaimana bulan Ramadan bukan termasuk bulan haram, tapi menjadi mulia karena di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Maka yang kita lakukan bukan memuliakan bulannya. Yang kita lakukan dengan kita memperingati maulid, yang pertama kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan peristiwa tersebut. Yang kedua kita memuliakan sosok yang mengalami peristiwa tersebut, yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya bahkan wajib bagi kita untuk memperbaharui rasa gembira kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah dengan fadl atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, hendaknya mereka itu bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, yang mana itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dan di antara rahmat Allah, bahkan di antara semulia-mulia rahmat Allah, itu adalah Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Innama ana rahmatum muhdah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh kalau beisian sebagai anak
beisian kuitan. Nang kita rasakan kasih sayangnya. Kira-kira gembira kan? Pasti gembira. Kita sebagai anak merasakan bahwa orang tua kita itu menjaga kita. Orang tua kita itu kadang hendak terjadi hal-hal yang buruk pada kita. Gembira kan? Gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kasih sayangnya kepada umat beliau lebih lagi daripada kasih sayang seorang abah atau seorang mama kepada anaknya. Lebih. Karena ada bandingannya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala pun mensifati beliau bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu bersangatan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Kada hendak, bahkan kada hendak, kada ridha satu pun daripada umat beliau itu masuk neraka. Jakanya kawa itu seberataan dimasukkan ke dalam surga. Nang sampai-sampai setiap sholat Sidin mendoakan secara khusus bagi kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Sidin suatu ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang gembira, dalam keadaan yang tenang, lalu memberanikan diri, wahai Rasulullah, ulun minta doa, ulun minta doakan pian. Maka Rasulullah berdoa bagi Sayyidatuna Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Wahai Allah, ampunilah bagi Aisyah dosanya yang terdahulu ataupun dosanya yang akan datang. Wa ma a'lanat wa ma asarrat, dan dosa yang dikerjakan secara terang-terangan ataupun dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Kehimungan Sayyidatuna Aisyah didoakan seperti itu sampai terabah Sidin, kepala Sidin di pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh baginda Rasulullah, ayasurruki du'ai, himungkah engkau kudoakan seperti itu? Bagaimana ulun kada himung nang mendoakan Rasulullah nang pasti mustajab. Lalu dijawab oleh Rasulullah, wallahi, demi Allah jasidin, innaha la da'wati li ummati fi kulli salat. Itu doa nang ku mintakan kepada Allah bagi umatku setiap salat. Bahkan di hadis lain Sidin menyebutkan bahwa setiap nabi itu mempunyai satu doa mustajab. Doa pamungkas lah bahasa kita tuh. Dan semua nabi sudah memakai jatah doa itu, kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kusimpan di sini. Kusimpan doa itu karena digunakan pada hari kiamat syafaatan li ummati, sebagai syafaat bagi umatku. Kalau kita bisa merasakan bagaimana cintanya Rasulullah lawan kita, bagaimana sayangnya Rasulullah lawan kita, kadang mungkin kita kadang bergembira lawan Sidin. Bahkan kita bergembira dengan Rasulullah ini seharusnya kadang mahadang bulan Maulid. Setiap waktu harusnya kita bergembira dengan Rasulullah. Setiap waktu. Jangankan kita nang beriman, sebagaimana dituliskan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sidin dalam tatimah suatu hadis. Di hadis itu Rasulullah menjelaskan tentang mahram nang disebabkan oleh sepersusuan. Lalu tatimahnya bahwasanya Rasulullah pernah disusukan oleh Sayyidah Thuwaibah. Thuwaibah ini dulunya adalah jariyah atau hamba sahaya daripada Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sewaktu baginda Rasulullah dilahirkan, Thuwaibah ini mahabari dengan Abu Lahab.
Gembira luar biasa Abu Lahab dengan lahirnya baginda Rasulullah, ikam kemerdekakan. Jadi Suwaibah itu saking gembiranya Abu Lahab pada saat itu, ikam kemerdekakan. Merdeka. Kerampih jadi budak. Bahkan pada saat itu sempat menyusui baginda Rasulullah. Sebelum disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi Sayyidah Suwaibah ini sempat menyusui. Kemudian diriwayatkan setelah wafatnya atau meninggalnya Abu Lahab ini, di antara keluarga beliau termasuk yang diriwayatkan itu Sayyidina Abbas, paman dari baginda Rasulullah, tamimpi. Lalu betakun kayak apa mereka muahidin sanak. Ding sanak karena beding sanak. Bisyarri hali. Keadaanku ini buruk aja istilahnya karena mati dalam keadaan kafir pasti ya disiksa. Kecuali jadi Abu Lahab nih dalam kisah itu setiap hari Senin diringankan azabku sedikit, diberi oleh Allah satu tetes banyu daripada jari sidin ini. Kenapa? Karena pernah gembira dengan lahirnya baginda Rasulullah. Karena pernah gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah. Sehingga Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimishqi menuliskan suatu syair, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu wa fil jahimi mukhallada." Apabila orang nang jelas-jelas kafir ini aja bahkan ditetapkan oleh Allah celaannya itu di dalam surah Al-Lahab itu, ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Telah sampai kabar daripada kisah mimpi itu tadi bahwasanya Abu Lahab ini diringankan Allah sedikit adabnya setiap hari Senin karena pernah gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah. Pamazzannu bil abdi alladhi 'asha umrahu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bagaimana kira-kira pandangan atau perkiraan kita dengan orang-orang nang senantiasa bergembira dengan baginda Rasulullah dan insya Allah wafat dalam keadaan beriman. Orang nang jelas kafir aja bisa dapat fadilah karena pernah gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah. Maka wajib kita memperbaharui kegembiraan kita, memperbaharui rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Jadi kita jadikan momentum lah. Kita jadikan momentum bulan Maulid ini untuk memperbaharui rasa cinta, memperbaharui rasa kegembiraan kita. Karena kan suasananya tuh pasti akan seperti itu. Setiap hari diadakan Maulid, setiap hari kita mendengar orang memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bulan Ramadan, momentumnya adalah untuk memperbaharui hubungan kita lawan Al-Quran. Ngarannya pun kan Syahrul Quran. Yang biasanya mungkin ada sebagian kita itu 11 bulan di luar Ramadan tuh kada pernah tak ikut mushaf misalnya. Alhamdulillah di bulan Ramadan karena suasananya mendukung kita berpuasa, diringankan Allah kita untuk membaca mushaf, untuk membaca Al-Quran. Syukur-syukur kawahata. Nah itu seharusnya menjadi momentum supaya karena 11 bulan ke depannya Quran itu terbaca terus. Jangan juga di bulan Ramadan kita baca. Karena 11 bulan berikutnya masuk pulang ke dalam lemari. Bedamu pulang mushaf kita. Artinya kita kadang menjadikan Ramadan itu sebagai momentum. Nah kayak itu juga bulan Maulid ini. Kita jadikan momentum memperbaharui cinta kita. Memperbaharui kegembiraan kita. Supaya karena 11 bulan ke depan kayak itu terus, bahkan kita mengharap tambah meningkat.
Di antara hal-hal yang bisa meningkatkan kecintaan, tentu saja pertama itu banyak menyebut. Dalam artian banyak bersalawat. Ayo sama-sama kita niatkan di bulan Maulid ini. Berniat dalam hati, ulun hendak sebanyak mungkin bersalawat kepada baginda Rasulullah. Sebagian ulama menyebutkan sekurang-kurangnya banyak itu 300. Yang disebut banyak bersalawat itu sekurang-kurangnya banyak itu 300 sehari. Singkatnya bisa macam-macam. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Singkat apapun bebas, hendak pian baca salawat kamilah, salawat munjiyah, salawat tibil qulub, terserah. Niatakan dari malam ini misalnya ulun hendak memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya sehari itu 300. Insya Allah kita sebagai umat sidin ini sudah tahu aja lah fadilah salawat itu. Allah yang menyuruh kita langsung. Bahkan Allah sudah lebih dulu menggawi, malaikatnya sudah lebih dulu menggawi, hanya menyuruh kita. Jadi ketika kita bersalawat, yang pertama kita imtithalu amrillah. Kita melaksanakan perintah Allah karena Allah yang menyuruh kita bersalawat. Kemudian yang kedua, kita berzikir kepada Allah. Karena tidak ada salawat tanpa ada lafaz zikir. Sallallahu ala Muhammad, ada kalimat Allah. Allahumma salli ala Muhammad, ada kalimat Allah. Jadi bersalawat itu sama dengan berzikir. Dan kita sudah tahu juga fadilah zikir, fadhkuruni adzkurukum. Bila kita ingat lawan Allah, Allah ingat lawan kita. Man dzakarani fi nafsih dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhu. Nang ingat lawan aku dalam kesendiriannya, aku ingat juga di dalam zatku, jar Allah. Yang ingat aku di dalam suatu kelompok orang banyak, aku ingat dia di dalam kelompok yang lebih baik dari itu. Kemudian lagi satu salawat dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 10 salawat kepada kita. 10 salawat kita dibalas oleh Allah 100. 100 salawat kita dibalas oleh Allah 1000. Dan orang yang Allah bersalawat kepadanya, kadang mungkin dia lepas dari hidayah Allah. Malah akan bertambah terus hidayah dari Allah itu. Kemudian satu salawat menyebabkan terhapusnya 10 dosa. Bertambahnya 10 hasanah. Bertambah derajatnya 10 derajat. Kemudian lagi menjadi sebab segala kesusahan hidup itu diangkat oleh Allah. Kadang ada orang yang ahli salawat itu hidupnya susah. Sayyidina Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ulun ini banyak menghususkan waktu untuk berdoa, berzikir, termasuk diantaranya bersalawat kepada pian. Berapa bagian dari waktu nang ulun khususkan tadi ulun jadikan untuk salawat kepada pian? Jar Sayyidina Rasulullah, tasarahikam. Apakah seperempat wahai Rasulullah? Terserah ikam. Kalau ikam tambahi lebih bagus ya. Apakah setengah? Apakah sepertiga wahai Rasulullah? Terserah ikam di sini. Apabila ikam tambahi lebih bagus. Apakah setengah wahai Rasulullah? Terserah ikam di sini. Rasulullah kadang menentukan. Apabila ikam tambahi lebih bagus. Amun kaitu wahai Rasulullah, dari seluruh waktu nang ulun khususkan tadi, ulun jadikan seberataannya itu untuk berselawat aja kepada pian. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idzan yukfa hammuka wa yughfaru dzambuka. Amun kaitu wahai Ubay,
maka segala gundah gulanamu, segala kesusahanmu akan dicukupkan, akan dihilangkan. Wa yughfaru dzambuka, dan akan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain kan Rasulullah SAW bersabda, kita kesibukan Pak, terlalu sibuk, terlalu asik kita berzikir. Jerulun tadi kan salawat termasuk zikir. Kita terlalu asik berzikir. Atau dalam riwayat lain terlalu asik membaca Quran. Man syagalahu dzikri wal Quran. Dalam satu riwayat man syagalahu dzikri, dalam riwayat lain man syagalahul Quran. An mas'alati. Lalu kadang sempat kita tuh meminta apa-apa lawan Allah Ta'ala. Keasikan berzikir aja. Atau keasikan baca Quran, kan ingat lagi berdoa. Padahal Allah kan memerintahkan kita juga untuk berdoa. Kan ingat kita, kan minta apa-apa lawan Allah Ta'ala. A'taituhu afdala mimma u'tis sa'ilin. Niscaya orang nang seperti itu akan kuberikan padanya sesuatu nang lebih baik daripada nang kuberikan kepada orang-orang nang meminta. Itu diantara fadilahnya. Termasuk kita sebagai anak, cara berbakti kepada orang tua, banyak baca salawat. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, innallaha wakkala malaikatan, Allah mewakilakan suatu malaikat di kuburku di sini. Nang dikhususakan menyampaikan kepada Rasulullah seluruh umat sidin nang mau ucap salawat. Jadi malaikat-malaikat yang diwakilkan Allah ini mendengar seberataan salawat makhluk. Kemudian dilaporkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika malaikat melaporkan, yang disebut itu bukan hanya ngaran kita, tapi juga ngaran abah kita. Kada kegampangan kalau ngaran abah kita disebut di hadapan hadratnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, jam malaikat ini fulan bin fulan bersalawat kepada pian. Wahai Rasulullah, ini fulan bin fulan mengucapkan salam kepada pian. Dan Rasulullah menjawab. Rasulullah membalas salawat kita, Rasulullah menjawab salam kita. Salawat kita itu ditampaikan dilaporkan kepada Rasulullah. Bahkan amal yang kita gawi pun ditampaikan kepada baginda Rasulullah. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku jasidin baik bagi Bu Hanikam, dan wafatku pun baik bagi Bu Hanikam. Tu'raduna ilayya a'malukum. Tu'radu ilayya a'malukum. Disampaikan kepada Rasulullah amal daripada umat-umat sidin itu. Apabila sidin melihat amal kita itu baik, hamidullah, maka aku mengucapkan alhamdulillah. Dan apabila aku lihat daripada amal umatku itu kada baik, istaghfarutullah lakum. Nah, kayak apa kada cinta Rasulullah? Kurang cinta apa Rasulullah lawan kita? Melihat amal kita yang kita bakal lakukan kada baik, hari ini kita melakukan dosa, hari ini misalnya disampaikan kepada baginda Rasulullah, sidin masih memintakan ampun. Kitanya aja yang kurang berterima kasih. Maka bersalawat inilah bentuk kita berterima kasih lawan baginda Rasulullah. Itu pun kada ada sebanding. Kada ada sebanding-bandingnya. Dengan segala kebaikan yang Rasulullah berikan kepada kita, salawat itu kada ada sebanding-bandingnya. Bahkan banyak dari kita bersalawat itu kan karena mengharap balasan dari Allah. Bukan karena hendak memuliakan Rasulullah, mungkin sebagian seperti itu. Jadi niatkan kita bersalawat ini untuk memuliakan sosok nang paling sempurna, makhluk Allah nang paling sempurna. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu
thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Sosok nang sempurna, bentuk lahiriahnya sempurna juga kepribadiannya. Karena ada perbandingannya. Jadi yang pertama untuk menambah kecintaan tentu saja harus banyak menyebut. Sebut. Yang kedua, istihdar. Istihdar itu Pak, kita rasa-rasa akan Rasulullah itu ada. Kita bayang-bayang akan Rasulullah itu. Ketika kita sholat, kita mengucap salam, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Kita itu mengucap salam dengan dhamir mukhatab. Kita itu mengucap salam kepada orang yang seakan-akan ada di hadapan kita. Jadi kita hadirakan. Kayak apa cara menghadirakan wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Belajar, pelajari syama'il sidin. Nah, contoh kayak ini Pak. Ini terjemahan daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang, yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi. Asy-Syama'il itu Pak menjelaskan tentang yang pertama bentuk tubuh baginda Rasulullah. Kayak apa rambut sidin, kayak apa mata sidin, kayak apa bentuk hidung sidin, kayak apa bentuk telinga sidin, kayak apa tinggi sidin, kayak apa warna kulit sidin, kayak apa mata sidin. Nah kalau kita baca kan lalu kita berimajinasi, kita membayangkan Rasulullah tuh dalam kita upayakan kita bayangkan dalam bentuk yang paling indah lah. Meskipun hakikatnya pasti jauh lebih indah dari itu, tapi paling kadang kita berupaya istihdar, membayangkan. Kita berupaya mengenal kayak apa gerang wujud Rasulullah dalam bentuk fisik. Tinggi sidin kayak apa, bahu sidin kayak apa, bentuk rambut sidin seapa panjangnya. Itu dijelaskan dalam sini. Kemudian juga dalam itu dijelaskan kayak apa sidin ketika duduk, kayak apa ketika sidin berjalan, kayak apa Rasulullah makan, kayak apa Rasulullah minum, bahkan kayak apa Rasulullah ketika berabah, kayak apa Rasulullah ketika tertawa. Itu disebutkan di sini. Jadi ulun menyarankan bujur kalau bisa pian harus puisi beisian buku-buku nang seperti ini. Kalau bahasa Arabnya kan mungkin kita kada kawa memahaminya, tapi ini sudah banyak wah ini terjemahnya. Memang seperti ini manfaatnya itu tadi diantaranya kita kawa istihdar, mahayal-hayalakan, merasa-rasakan, mewujud-wujudkan Rasulullah di alam hayal kita. Meskipun nyurulun tadi hakikatnya ada kawa kita membayangkan. Mudah-mudahan dengan itu Allah menganugerahkan kepada kita paling kada kawa bermimpi barang lawan sini. Mudah-mudahan kita diberi anugerah itu berataan. Mudah-mudahan dan bahkan mudah-mudahan kita mengharap diberi Allah anugerah bisa melihat Rasulullah secara yaqadzah. Yang ketiga, setelah kita membaca syama'ilnya, mempelajari syama'ilnya, kita pelajari Pak sirah hidup sidin. Sejarah hidup Rasulullah. Yakin Pak kalau kita membaca sejarah hidup sidin, kadang mungkin kada bertambah cinta. Mohon maaf kada ulun mengkritik atau apa. Kita terbiasa mungkin membaca manaqib aulia. Banyak kalau lah. Hendak ada hajat apa, ayo bermanakiban. Bagus, itu sesuatu yang bagus. Manaqib itu kan isinya sebagian daripada sejarah hidup wali-wali tertentu atau orang saleh. Tapi kita tanya diri kita masing-masing, apabila terakhir kita membaca sejarah hidup Rasulullah, nang bujur-bujur kita nang membacanya atau kita nang mempelajarinya. Memang ada seperti disebutkan di dalam maulid-maulid kan sebagian daripada sirah Rasulullah. Tapi kita umumnya pendengar kada paham, kada memahami kandungannya. Banyak juga sudah wah ini Pak buku-buku terjemah daripada kitab-kitab sirah. Harus juga Pak beisian.
supaya kita mengenal sejarah hidup Rasulullah dan kita kawal mengenalkan lawan anak-anak kita. Jadi 3 itu yang paling pokok. Berbanyak salawat. Kita niatakan sekali lagi ulun mengajak kita seberataan, termasuk diri ulun pribadi. Kita niatakan momentum bulan Maulid ini untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Jangan kurang daripada 300, hendak 1000, hendak 10.000. Sayyidina Abu Hurairah, bahkan banyak para dari sahabat itu kada terhitung, Pak. Kada terhitung. Kemudian kita pelajari Syama'il Sidin, kita pelajari sejarah hidup Sidin. Supaya kita sadar, supaya kita mengerti bujur. Terutama tadi jerulun betapa cinta luar biasanya Rasulullah itu lawan kita. Betapa luar biasa baiknya Rasulullah itu lawan kita. Terkadang kita ngalih cinta karena kita kada sadar. Tapi kalau kita menyadari kebaikan seseorang, kita bisa jatuh cinta secara langsung. Suatu saat mungkin kita pernah mengalami kesulitan keuangan misalnya, atau kesulitan apapun juga. Pada saat itu mungkin sedikit yang mau menolong kita. Contohlah kita kesulitan duit. Kondisi bangkrut kah apakah, lalu ada seseorang berbaik hati menginjami aja, kada memberi, menginjami. Nah aku injami kan duit. Nah itu sangat membantu kesusahan kita pada saat itu, sangat terbantu kita. Orang itu bahkan mungkin berbuat kebaikan lawan kita sekali aja. Tapi karena pada saat itu kita memang sangat berhajat lawan kebaikan Sidin itu, ingatnya Pak bisa sampai mati. Ingatnya bisa sampai mati. Bahkan kita kisahkan karena lawan anak kita, lawan cucu kita, Pak Haji itu dahulunya menolong ya. Padahal sekalinya mungkin pernah menolong kita. Nah, kita mendapatkan iman, kita mengenal Islam, semua melalui jasa Rasulullah. Kada terhitung kebaikan kita lawan Sidin, kebaikan Sidin lawan kita, bahkan masih kita harap-harap. Bahkan sampai karena kita sudah mati, sampai kita di padang mahsyar di hadapan Allah, kita masih mengharap syafaat Sidin. Cuman ya itu tadi, kita sering kada sadar. Akhirnya susah untuk mencintai. Padahal kadang-kadang diharap oleh baginda Rasulullah dari kita, selain keselamatan kita. Selain keselamatan kita. Yang mana Sidin bersabda, kullu ummati dakhalal jannata illa man aba. Setiap umatku jar Sidin nang beriman pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali nang enggan atau kadahakun. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa? Adakah orang kadahakun masuk surga? Sahabatnya lalu bertanya, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa nang taat lawan aku masuk surga. Wa man asani, siapa nang kada taat faqad aba, maka itulah orang nang enggan masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang nang taat lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menggabungkan ketaatan kepada Rasulullah itu sama dengan ketaatan kepada Allah. Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Taat kita kepada Rasulullah itu sudah sama kita dengan taat kepada Allah.
Untuk mengambil barakah dari bulan Maulid ini, kita sambung sedikit daripada majelis kita, karena pernah ulun kisahkan di beberapa negara Timur Tengah itu mereka merayakan juga, ihtifal juga bi Maulidir Rasul ini, cuman mungkin caranya aja yang berbeda. Kalau kita kan lebih banyak dibacakan syair-syair Maulid. Kalau di sana, terutama ketika ulun di Mesir itu, biasa pertama diisi dengan pujian-pujian juga kepada baginda Rasulullah. Setelah itu biasanya yang dibacakan itu kitab ini tadi, Syama'il Muhammadiyah. Kemudian diadakan majelis-majelis hadis. Sama merayakan juga, cuman dengan cara yang berbeda. Nah, ini masih ada kaitannya juga. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, al-hadithut tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah yang mana nama asli Sidin itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Sidin berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa jua pun nang ku perintahkan kalian untuk, atau kularang kalian daripadanya, fajtanibuh, maka hindarilah atau jauhilah. Wa ma amartukum bihi, dan apa nang ku perintahkan kalian dengannya, fa'tu minhu mastata'tum, maka datangkanlah atau kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Nah, ini tadi masih sama, masih berkaitan dengan ketaatan kepada Rasulullah. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, hanya saja yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian, kasratu masailihim, kebanyakan betakun, wakhtilafuhum ala anbiyaihim, dan banyak menyelisihi atau menantang, atau kadang ma'asi lah bahasa kita itu, lawan nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama, pensyarah hadisnya di sini menjelaskan sabab urut daripada hadis ini. Artinya kenapa Rasulullah mengucapkan hadis ini. Kalau Al-Quran kan ada sababun nuzul atau asbabun nuzul, kenapa kejadian yang melatar belakangi Allah menurunkan wahyu. Nah, ini sababul urut adalah kejadian yang melatar belakangi kenapa Rasulullah bersabda seperti itu misalnya. Jadi suatu ketika Rasulullah bersabda dan berkhutbah, ayyuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, wahai sekalian manusia, Allah sudah mewajibkan, telah mewajibkan ibadah haji, maka berhajilah kalian. Lalu ada seorang laki-laki bertakun, akullu amin ya Rasulullah, haji ini sekali aja kah atau setiap tahun? Bertakun. Fasakata, maka Rasulullah kadang menjawab, hatta qalaha thalathan, sampai seorang lelaki tadi bertakun 3 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau qultu na'am lawajabat, seandainya aku jawab i'ih, maka niscaya akan diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Wala mastata'tum, dan buhan nikam pasti kada mampu. Sekali seumur hidup aja banyak yang belum mampu, apalagi setiap tahun. Tsumma qala, maka kemudian Rasulullah berkata, daruni ma taraktukum, artinya kalau usah bertakun, tinggalkan aja aku kadang meninggalkan buhan nikam. Artinya Rasulullah itu kadang pernah menyembunyikan wahyu.
Apa yang perlu disampaikan kepada umat pasti disampaikan meskipun tidak ada yang bertanya. Fa inna ma halaka man kana qablakum, hanya saja yang menyebabkan atau menjadi binasa orang-orang sebelum kamu itu bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Itu tadi banyak bertakun, lalu dijelaskan kada maasi juga. Fa idza amartukum bi syai'in, apabila ku perintahkan kalian dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah sesuai kemampuan. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'u, apabila aku melarang dari sesuatu maka tinggalkan, jangan digawi. Jadi di zaman Rasulullah hayat, sahabat yang bersama sidin itu kada diperbolehkan bertanya. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan bertakun tentang sesuatu yang apabila dijelaskan oleh Allah hukumnya bisa jadi akan memberatkan kalian. Jadi tunggu aja Rasulullah menjelaskan. Secara umum aturannya seperti itu. Karena wahyu pada saat itu masih turun. Nah, kalau bertakun tentang sesuatu khawatirnya karena justru diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi umumnya kaum Ansar atau umat muslimin, para sahabat Rasul yang pada saat itu terutama ketika di Madinah itu kada banyak bertakun. Menghadang penjelasan dari Rasulullah. Berbeda dengan orang-orang yang datang dari luar daerah. Karena kan jarang berkumpul dengan Rasulullah atau mempunyai permasalahan-permasalahan yang mau kada mau harus bertakun. Makanya para sahabat yang ada di Madinah itu ketujuh apabila ada orang Baduy datang. Karena orang Baduy ini ketujuh bertakun. Jadi mereka mendengar juga. Nah, termasuk nang bertakun ini tadi namanya Al-Aqra' bin Habis. Itu orang Baduy. Orang Baduy itu tabiatnya berbeda lawan orang kota. Lebih keras, lebih tegas. Bahkan Aqra' ini di dalam riwayat lain pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium salah satu cucu sidin, bingung. Kenapa pian mencium cucu? Wahai Rasulullah, jal Aqra' bin Habis ini ulun bisi anak 10, kadang-kadang pernah ulun ciumnya. Karena orang Baduy, tabiatnya berbeda. Lalu jawab Rasulullah, man la yarham la yurham. Bila ikam kada penyayangi, karena ikam kada disayangi juga aja Rasulullah. Nah, ini orang Baduy, tabiatnya beda. Termasuk nang bertanya pada waktu itu, datang orang Baduy ketika Rasulullah sedang khutbah. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, apabila hari kiamat? Takut. Orang Baduy datang. Para sahabat yang di Madinah kan ada nang wani bertakun gitu. Sampai 3 kali juga ditakuni oleh Rasulullah, wa ma a'datta laha. Apa nang engkau persiapkan? Kada banyak, kada ada aja sini. Jar orang ada kecuali ulun cinta lawan Allah, ulun cinta lawan Rasulullah. Nah, dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta, atau almar'u ma'aman ahab. Engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Jadi jangan salah menempatkan cinta. Termasuk bagi anak-anak kita, idolanya wah ini pemain bola, idolanya artis Korea, idolanya penyanyi yang diidolakan. Enak kumpulnya di akhirat lawan itu juga, lawan siapa yang paling dicintainya. Maka mari sama-sama kita jadikan Rasulullah lah sebagai makhluk yang paling kita cintai. Mudah-mudahan Allah menganugerakan cinta yang sempurna dari kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya hadis ini dijelaskan dengan sangat panjang oleh pensyarahnya ini sampai kurang lebih 13 lembar. Mudah-mudahan di pertemuan yang berikutnya bisa dijelaskan. Tapi ulun sampaikan sedikit di sini berkaitan dengan larangan bertanya tadi, itu khusus bagi sahabat
para sahabat Rasul di masa hayat Sidin. Karena ada kekhawatiran pada saat itu wahyu masih turun. Kalau pertanyaan-pertanyaan mereka itu langsung dijawab oleh Allah dalam bentuk misalnya pewajiban terhadap sesuatu yang akan memberatkan mereka. Adapun setelah itu kada dilarang lagi. Boleh bertanya, bahkan as-su'alu nisful ilm. Bertanya itu adalah sebagian daripada ilmu. Sidin menjelaskan di akhir hadis ini tadi, yang menyebabkan celakanya orang-orang sebelum kalian itu adalah karena banyak betakun, khususnya Bani Israel. Kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah, sebagian kaum Nabi Musa itu kan hendak betakun, ini ada kejadian pembunuhan. Siapa kira-kira yang membunuh, hendak cari tahu pembunuhnya. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, idbahu baqarah. Coba cari sapi betina, sembelih. Itu aja Allah memerintahkan. Kejadian berikutnya kan Allah kadang menjelaskan kayak apa. Qalu atattakhiduna huzwa. Ikam ini mau ulu-ulu kami gak wahai Musa? Maka kami ini hendak betakun siapa yang membunuh. Kenapa malah kami disuruh menyembelih sapi? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jadi Nabi Allah Musa kan aku bukan termasuk daripada orang-orang yang jahil, sebenarnya kan itu ya perintahnya. Cari sapi betina, sembelih. Kayak apakah warnanya, kayak apakah bentuknya, berapakah umurnya, kada ada dianu oleh Allah. Cuman karena mucil tadi, lalu betakun. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Takun ipang lawan Tuhan ikam wahai Musa. Sapi nang kayak apa gerang nang dikehendaki. Padahal kan Allah memerintahkan sapi betina sudah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Kada tuha, kada terlalu tuha, kada terlalu anu, tengah-tengahnya. Sudah, sebenarnya cukup sudah. Betakun pulang. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnanya pengnang kayak apa aja? Akhirnya kan itu mempersulit diri sendiri. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Karena sapinya itu berwarna kuning bagus, tasurrun nazirin. Apabila dilihat orang, ketujuh, orang tuh senang melihat. Masih kada jelas juga nih jar. Qalu du'na rabbaka yubayyin lana ma innal baqarata tasyabaha alaina. Masih bingung kami ini masih kada jelas enggak apa. Dijelaskan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukannya nang betakun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dalulun tuthirul arda wa la taskil hars musallamatul la syiyata fiha. Sapinya itu kada pernah dipakai membajak pehumaan, kada pernah dipakai untuk mengairi banyu, musallamatul la syiyata fiha, kada ada cacatnya. Qalul ana ji'ta bil haqq. Oke, itu hanya kami gawi ya. Padahal kan awalnya Allah hanya menyuruh cari sapi betina, sembelih. Cuman karena terlalu banyak betakun, akhirnya mempersulit diri sendiri. Itu pun hampir kada digawi oleh buannya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan mereka itu banyak kada maasi. Bani Israel itu kada maasi loh nabinya. Setelah diselamatkan Allah daripada Fir'aun, Allah belah bagi mereka itu kan laut, kemudian diselamatkan Allah, kemudian Allah itu memerintahkan supaya masuk ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Musa memerintahkan kepada kaumnya ini masuki ardal muqaddasah, tanah nang disucikan. Kataballahu lakum, nang dijanjikan Allah bagi mereka. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Protes.
Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di Palestina itu pada saat ini atau pada saat itu qauman jabbarin, ada orang-orang yang berlaku kasar, ketujuh membunuh orang lain. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Dan kami kada akan masuk, takutan. Kami akan masuk ke situ sampai mereka itu keluar. Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Apabila mereka keluar, lalu kami masuk. Lalu ada dua orang yang diutus, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim madkhulu alaihimul bab. Kada apa-apa, masuk aja. Sesuai yang diperintahkan Allah. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Apabila buhan nikah mau masuk pasti menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kepada Allah apabila memang benar-benar beriman. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Membantah lawan Nabi, jadi bantah buhan. Ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, sampai hari kiamat kami kada akan masuk. Istilahnya tuh karena pakai lang. Selama-lamanya kami kada akan masuk selama mereka masih ada di dalam situ. Padhab anta wa rabbuka faqatila. Amun hendak jua ikam aja masuk lawan Tuhan ikam. Gitu bahasanya. Padahal Nabi nang diutus kepada buhannya. Padhab anta wa rabbuka. Amun hendak jua engkau aja masuk lawan Tuhan ikam faqatila. Sudah ikam berdua aja lawan Tuhan ikam nang memerangi mereka. Inna hahuna qaidun. Kami duduk di sini aja gitu. Nah, itu nang menyebabkan celaka. Karena kada maasi. Makanya hendak selamat itu kuncinya satu ya Rasulullah tadi, taat. Taat. Man ata'ani dakhalal jannah, sudah. Taat. Nah, untuk taat ini tentu saja berhajat kepada ilmu. Tahu kita dulu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kita cari juga dulu kita cari tahu juga dulu apa yang dilarang oleh Rasulullah, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Rasulullah. Apabila itu larangan jangan kita gawi, apabila itu perintah kita kerjakan semampu kita. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah daripada hamba-hambanya yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di momen bulan Maulid ini kita memohon sekali lagi, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan kepada kita cinta yang sebenar-benarnya kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan cinta itu Allah berkenan kiranya untuk mengumpulkan kita seberataan dengan Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada faedahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita seberataan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.